Sahabat belajar yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya. Pada video sebelum ini tentang RPP dalam format satu halaman yang merupakan bahan workshop PJBL. Di sana saya selipkan sebuah video tentang gambar noda di atas telapak tangan, gambar telapak tangan. Ketika dicelupkan di dalam air, ternyata gambar nodanya hilang, tapi gambar tangannya tidak hilang. Beberapa sahabat memberi masukan perlunya penjelasan tentang fenomena ini. Untuk itu, saya mencoba menanggapi untuk menjelaskannya. Tapi sebelumnya, mari coba kita lihat lagi video tersebut. Ya, di atas meja tersedia air di dalam bejana, kemudian kantong plastik, spidol, dan kertas karton. Kita gambar telapak tangan di atas plastik. Sudah jadi, kemudian kita gambar bintik-bintik noda di atas kertas karton dengan warna yang tidak hanya satu warna. Sudah jadi, kita masukkan kertas karton tersebut ke dalam kantong plastik, kemudian kita coba celupkan ke dalam air. Ya, dicelupkan, kelihatan nodanya mulai menghilang, hilang, ya, hilang semua. Telapak tangannya bersih. Bagaimana kalau ditarik telapak tangan tersebut? Ternyata gambar nodanya muncul lagi. Sekarang bagaimana kalau kertas kartonnya kita ambil dan plastik yang bergambar telapak tangan tersebut dimasukkan lagi ke dalam air. Dengan gambarnya itu ada di permukaan depan sini. Ya, ternyata masih kelihatan ya. Telapak tangannya masih ada. Bagaimana kalau dibalik? Yaitu gambar tangannya berada di belakang, sisi belakang plastik. Tidak ada, gambar tangannya hilang. Ya. Bagaimana penjelasannya? Ini gambar kantong plastik, di dalamnya ada kertas karton. Kalau kita perhatikan, ada 3 medium optik di sini, 3 lapis medium optik. Yang pertama plastik, kemudian udara, ini dalamnya kantong plastik, kemudian ada karton dimasukkan, dan lapisan sini adalah lapisan plastik lagi. Kemudian di luar sini adalah udara. Ya. Gambar noda itu, katakanlah ini gambar virus ya, noda virus berada di kantong plastik, di karton sini, di dalam kantong plastik. Bagaimana kita bisa melihat ini? Berarti ada cahaya dari sumber menuju ke mata kita. Mata normal bisa melihat gambar ini, berarti ada cahaya masuk ke mata kita. Bagaimana perjalanan cahaya tersebut? Cahaya dari sumber ini, noda, gambar noda, ini berada di medium udara, menuju ke menembus plastik. Ini bidang batas antara udara dan plastik. Berarti ini akan menembus dari medium kurang rapat ke rapat. Dengan indeks bias udara itu sekitar 1 dan indeks bias plastik itu sekitar 1,5, ada juga yang 1,6, ada juga yang 1,7. Ambil saja misalnya 1,5. Ya. Sehingga ini
akan dibiaskan dari medium optik kurang rapat ke lebih rapat, itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Ya, ini adalah sudut biasnya. Sudut bias ini tidak mungkin lebih dari 42. Tepatnya tidak mungkin lebih dari 41,87. Kenapa? Ya, karena berlaku sinus sudut datang per sinus sudut bias sama dengan 1/1,5. 1/1,5 itu berapa? 0,67. Inverse. Ini terbesar kalau sudut datangnya 90. Sinus 90 itu 1. Sehingga menjadi berapa sudut biasnya ini? Inverse dari sinus 0,67 sama dengan 41,87. Sehingga ini tidak mungkin lebih dari 42. Ya. Kalau lebih dari 42 berarti bukan sinar datang dari udara sini. Ya, nanti akan kita bahas. Ini sinar yang bias ini menjumpai bidang batas antara medium plastik dan udara. Maka akan terjadi pembiasan dari medium rapat ke kurang rapat. Sehingga sinar biasnya menjauhi garis normal. Karena ini 1,5, ini 1, juga ini akan menjauhnya akan besar dan ini sejajar dengan ini. Ya, ini terus tidak menjumpai perbedaan medium lagi sampai ke mata. Maka terjadilah proses melihat dari noda ini. Ketika dimasukkan ke dalam air, bagaimana? Ya, coba kita perhatikan untuk yang gambar di dalam air. Ini gambar yang tadi. Sekarang kita masukkan ke dalam air. Sehingga di sini, ini kantong plastiknya, maka ada lapisan air, medium plastik, udara yang di dalamnya ada karton, kemudian plastik, kemudian air. Ya. Ini mata posisinya tetap di sini. Ini tadi kalau ini diletakkan di udara, sinar ini sampai ke mata sehingga kita bisa melihat. Mata ini bisa melihat benda ini. Apakah ini bisa melihat benda ini? Nah, ini tentu beda karena ini bukan udara lagi. Karena bukan udara, ini akan dibiaskan dari plastik ke air. Plastik itu 1,5, air 1,33. Sehingga ini akan dari zat optik lebih rapat ke kurang rapat akan menjauhi garis normal, tapi menjauhinya tidak sebesar kalau dari plastik ke udara. Ini akan ke sana. Nah, dibiaskan ke sana sehingga tidak sampai ke mata. Jadi sinar ini tidak sampai ke mata. Yang sampai ke mata itu sinar ini. Ini dari mana? Sinar yang sampai ke mata ini merupakan sinar bias dari sinar datang ini. Sinar datang dari air dibiaskan ke udara. Ini udara sampai ke mata. Dari medium rapat ke kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Kemudian sinar ini di dalam air merupakan sinar bias dari sinar datang yang berasal dari medium plastik ini. Dari plastik lebih rapat dibandingkan dengan air sehingga dibiaskan menjauhi garis normal tapi sedikit dibelokkannya. Kemudian sinar ini sudut sinar bias ini memiliki sudut bias yang besar, lebih besar dari 45.
Jadi tidak mungkin ini berasal dari sinar datang yang berasal dari medium udara di sini. Ya. Ini hanya bisa terjadi kalau sinarnya ini dari dalam medium ini sendiri. Ini yang disebut dengan proses pemantulan sempurna. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi ini tidak mungkin karena lebih dari 42. Kalau sinar datang dari udara dengan sudut datang 90 derajat saja, sinar bias ini membentuk sudut 41,87. Nah, kalau sudut biasnya sudah lebih dari 45 berarti tidak mungkin karena ini tadi sudah 90 derajat sudut datangnya. Berarti dari sini. Nah, inilah proses pemantulan. Kenapa disebut pemantulan sempurna? Karena dipantulkan 100%. Cermin saja tidak mungkin 100%. Makanya ini disebut dengan pemantulan sempurna. Yang bisa terjadi dari medium rapat ke kurang rapat, yang tidak akan dibiaskan ketika melewati sudut datang tertentu yang disebut dengan sudut kritis. Nah, ini dibiaskan di sana. Sehingga mata ini tidak bisa lagi melihat dengan menggunakan sinar ini, tidak bisa lagi melihat sumber ini. Hanya sampai sini. Inilah menjadi bidang batas antara udara dan plastik ini menjadi pemantul sempurna. Ya, pemantul sempurna. Kenapa tangan masih bisa kelihatan? Karena tangannya berada di permukaan ini. Berada di permukaan ini. Berbeda kalau plastiknya dibalik, gambarnya tangan di sini, sehingga tidak bisa melihat karena sini bersih. Ya, itulah penjelasan kenapa gambar noda tadi ketika dicelupkan ke dalam air itu tidak kelihatan atau menghilang. Ketika ditarik lagi, keluarkan dari air, ternyata muncul lagi. Jadi bisa dijelaskan menggunakan proses pemantulan sempurna. Ya, begitulah sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain dan jangan lupa ngopi dulu.